Selamat pagi. Tuh, tampak karyawan kita sedang bekerja. Mereka adalah karyawan divisi pembuatan pupuk. Ya. Yang babon-babon sangat rajin. Babon lainnya sedang angkrem. Ya, di pojok sana sedang angkrem. Di kandang kami saya ikut-ikutan sama ini di Instagram atau di YouTube. Kalau dasaran kandang itu justru tidak dibikin bersih dari kotoran atau apapun. Kebanyakan orang-orang sini malah diplester, di semen, atau kalau tidak di semen mereka biarkan dengan tanah biasa, tapi sering disapu kotorannya terus dibuang entah kemana. Menurut saya itu sayang. Kemudian saya lihat di Instagram, setelah di YouTube, dasaran kandang diberi segala macam material organik. Potongan rumput dari potongan-potongan kebun ini. Terus daun-daun kering yang jatuh dari pohon-pohon besar. Kemudian buah-buah busuk yang kelebihan dan jatuh dan nggak pakai, saya masukkan ke kandang juga. Kemudian masuk juga ke itu apa sih itu namanya, lupa aku. Tempat belatung-belatung itu, supaya belatung-belatung itu kerja. Terus cairan dari pembusukan makanan dan material organik itu jadi pupuk cair. Di situ ada semacam keran. Kemudian nasi basi, sisa makanan, buah-buahan, apalagi ulat-ulat yang di itu suka tuh ayam, ulat-ulat yang di pohon pisang. Segala macam yang organik saya masukkan ke kandang ayam sebagai dasaran. Dan ternyata ayam pun sebenarnya butuh hijau-hijauan. Buktinya setiap saya kasih potongan rumput, hasil potongan rumput itu mereka suka. Kemudian fakta lain, mereka juga suka daun
kuping gajah yang biasanya untuk makanan ikan gurame atau ikan apa namanya, lupa satu lagi, ikan bawal. Nah, itu juga mereka ternyata suka. Misalkan pagi saya kasih itu, siang sudah habis satu. Nah, ini yang saya maksud, pohon ya apa, daun ini kuping gajah mereka suka. Kemudian mereka juga sangat suka ini daun pepaya. Mereka juga suka daun serai. Kalau daun pisang nggak pernah habis. Apalagi pisang-pisangan yang di sana itu agak keras. Jadi dia paling suka ini daun kuping gajah, potong-potongan rumput itu dia suka. Kemudian mereka juga akan aktif membalik-balik kalau dikasih ini apa namanya daun-daun kering yang sudah dikumpulkan selama beberapa waktu, terus kita ambil dimasukkan ke dalam kandang. Itu mereka juga suka, karena dalam beberapa waktu itu banyak menempel atau banyak terangkut juga serangga-serangga kecil dan mungkin juga cacing-cacing. Mereka sangat suka. Fakta berikutnya adalah saya tidak perlu membersihkan kandang. Saya hanya perlu ngasih makan mereka, ngasih air, dan membersih dasaran kandang itu pun dari ini buangan-buangan itu daun kering dan rumput kan, yang biasanya kalau orang sini itu dibakar. Kalau saya taruh di ini untuk mulsa-mulsa juga seperti itu, karena mereka juga akan memproduksi tanah baru. Kalau dibikin mulsa, kita balik tanahnya. Kalau kita butuh media tanam, kalau kita nggak punya, belum mempersiapkan, kita bisa langsung ambil dari situ. Dari bawahnya situ kita buka, mereka tanahnya hitam, gembur, bagus, bisa langsung pakai buat media tanam. Bagus lagi kalau dicampur dengan sekam bakar dan sekam mentah. Sekam mentah saja juga oke. Apalagi sekam yang udah lapuk. Itu saja, kasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih minum, kasih mereka dasaran kandang. Nah, biar di ukrek-ukrek gini. Nah, itu potongan rumput yang baru kemarin sore. Terus kemudian beberapa satu ember saya ambil yang udah kering, saya gunakan untuk apa namanya, meningkatkan kualitas tanah. Tanah kebun ini kan tadinya padat sekali, jadi saya sedikit campur dengan sekam dan ini mungkin kompos setengah jadi. Ini soalnya masih seperti ini, dalam bentuk seperti ini dari kandang yang ini nih. Nah, ini dari kandang, saya campurkan sedikit untuk bedengan baru di bawah pohon pepaya yang rencananya saya mau kasih potong-potongan ini dari dapur yang masih bisa ditanam ini. Nah, ini daun bawang ini dari potongan dapur yang biasanya kita buang, masih ada akarnya dan kemungkinan masih bisa hidup. Saya titipkan di bawah pohon. Nah, itu rencananya. Ada lagi contoh yang sudah agak apa namanya,
sudah tumbuh daun. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini juga apa ya? Bukan bedeng ini ya, titip aja di bawah pohon apa nih? Serikaya. Pohon serikaya, di bawahnya saya kasih sekam. Tadinya sekam hanya untuk sebagai mulsa. Kemudian saya tambah ini dasaran kandang sedikit untuk menambah nutrisi, karena apa namanya, pasti mereka sudah tercampur dengan kotoran-kotoran ayam yang sudah mungkin agak terproses ya. Ini belum kompos sebenarnya, ini masih barang lapuk, ini belum terlalu jadi kompos, tapi kita coba untuk menambah ke suburan media. Nah, ini contohnya, ini saya titipkan. Setiap ada sisa dari dapur yang masih bisa ditanam, kita titipkan di sebelah pohon seperti ini. Yang pasti tanahnya harus gembur. Ini saya tanam malah kayaknya enggak di tanah, ini masih nancep di susunan apa namanya, si sekam mentah dan sekam baru. Nah, ini yang saya maksud dengan tadi sampah-sampah yang dari kebun, yang sebagian masuk kandang, sebagian saya taruh di bawah pohon pisang, kemudian di bawah pohon kresem. Untuk apa? Ini seperti tabungan media tanam juga. Jadi suatu saat kita perlu media tanam, jadi kita hanya perlu angkat sedikit. Nah, tuh masih ada plastik. Kita perlu angkat sedikit saja. Ini sudah tanahnya sudah bagus, tanah subur, lihat banyak rayap yang bekerja tuh. Tinggal kita campur dengan sekam, kita biarkan sehari 2 hari, udah bagus nih jadi media tanam. Masih banyak sampah-sampah, walaupun setiap hari dibersihkan, masih banyak sampah plastik. Ternyata ini dulu memang tanah untuk buangan sampah kayaknya. Jadi kebun tuh walaupun kotor oleh daun-daun itu nggak masalah. Yang penting bagi saya tuh nggak ada sampah plastik. Nanti kita bersihkan, dilihat nggak enak. Kemudian hasil dari kandang ini kita gunakan juga di bedengan campur aduk. Ada tomat, ada singkong, ada ubi jalar. Ini yang ubi jalar warna putih. Tomat lagi, ada lombok. Tomatnya mulus. Jadi di kampung ini saya tidak mengikuti pakem orang-orang sini. Jadi kalau orang sini itu kan di bawah tanaman-tanaman, ini kan malah dibersihkan sampai bersih. Kalau saya malah saya kasih ini hasil potongan rumput, daun-daun yang jatuh saya rake, saya geser ke bawah-bawah pohon. Malah kalau di logika emang betul mereka jadi mulsa atau pelindung tanah di sekitar tanaman. Ini hari-hari ini sebenarnya adalah musim kemarau kan, tapi beruntungnya masih ada hujan, jadi
tidak terlalu panas. Kalau musim kemarau di sini tuh sangat panas, yang kemarau normal ya. Jadi mulsa itu sangat mutlak diperlukan untuk tiap tanaman. Karena zaman dulu waktu saya agak muda itu bapak itu nggak pernah ngasih mulsa. Mulsa itu dalam yang saya maksud mulsa ini ya, mulsa organik. Itu kalau tidak disiram rutin itu mati pada kemarau. Tiap kemarau pasti ada mati satu pohon. Itu karena dulu nggak menerapkan pakai mulsa, tapi dulu kita yakin bisa nyirami, ternyata tengah kesibukan ya ternyata nggak kesampaian, ya kan? Mulsa selain dari material organik kebun sendiri, saya kasih juga sekam, karena sekam ini akan menggemburkan tanah ya. Tanahnya tuh, tanah kebun ini padat, warna merah padat, jadi perlu dikasih material lain yang agak awet seperti ini, seperti sekam. Terus kadang kalau ada waktu ya dibolak-balik, tentu saja biasanya nggak pakai tangan, pakai ini apa, kecangkul kecil. Lombok. Nah, ini juga dari ini, dari sisa-sisa dapur ini. Jadi sisa dapur min, ini bayam Brazil, sisa dapur tomatnya sisa dapur semua. Yang penting bisa memproduksi kompos hewan ini. Nah, ini calon bedeng saya mau gunakan untuk bayam Brazil, nanas semua sisa dapur. Ada belalang. Nanas yang ini udah mau berbuah, tapi nanas lama memang ya. Ini hampir semuanya tumbuh sendiri. Nih, saya siapkan lagi stok yang banyak untuk makanan ayam ini. Ini untuk makanan ayam. Kalau peternak ikan untuk makan ikan. Siapkan stok yang banyak. Kebetulan di sini juga ada jambu mete. Kalau sedang berbuah, nggak tanggung-tanggung kita sampai kewalahan untuk memanennya. Solusinya apa? Si metenya kita simpan, nanti kita sangrai, kita makan. Jadi nggak digoreng, sangrai saya sukanya. Terus buahnya kalau nggak bisa dimakan ya udah lembek banget, udah mau busuk, ya kasih ayam atau masukkan ke dalam itu apa namanya, tempat belatung, kantor belatung. Nah, kita lihat kantor belatung ya. Iya, jadi inilah kantor belatungnya. Mereka tuh tadi pagi itu sepi, mereka di bawah semua, di dasar semua. Betul-betul saya kasih 1, 2, 3, 4, 5 buah jambu monyet yang di tanah. Terus ada tambahan murbei, mereka langsung naik ke atas. Kerja mereka tuh. Ini kalau kita kehabisan makanan buat ayam juga, kita ambil satu ciduk gitu, kita lempar ke kandang ayam, sudah jadi makanan mereka, kenyang mereka. Wah, itu mereka tuh. Wow, mantap. Wow, ngamuk mereka,
tomat dihantam semua tuh. Oh. Kemudian air-air yang membusuk itu kan, nah ini kan 2 tumpuk ember, jadi mungkin sekitar di sini berhentinya ya. Nah sini tempat kosong, ruang kosong untuk si air mengendap, ya kan, air turun dari ember yang material keras, ini material organiknya, dan tempat si belatung berkantor itu. Nah di bawah itu ember yang satu ini, yang di luar ini, sekitar sini ruang untuk cairan ini. Kita lihat contohnya ini. Tuh. Nah, contohnya seperti ini. Oh, air lindinya ini kalau mau digunakan untuk pupuk itu biasanya 1:10 lah, maksimal paling banyak itu. Kalau terlalu banyak mematikan malahan. 1:10 dengan air. Oh ya, info lanjutan, setiap hari kita panen telur. Walaupun ini dengan babon 4, tapi tiap hari bisa panen telur. Kebetulan yang sana sudah terlanjur dirami, jadi sayang kalau diambil, biar jadi anak lagi. Oke, itulah update kebun kami. Nah, yang pasti dengan chicken composting seperti ini, dengan pemanfaatan sisa-sisa makanan, sampah dapur, otomatis kita jadi memilah-milah sampah. Itu yang penting. Otomatis kita jadi memilah-milah sampah yang organik dengan anorganik otomatis terpilah, karena kita perlu makanan untuk ayam dan belatung. Jadi sekecil mungkin sisa makanan kalau terbuang itu akan sangat sayang. Jadi benar-benar saya pilah, satu upot kecil, satu butir nasi itu saya jumput satu-satu. Sayang kalau dibuang. Karena apa? Karena saya tidak setiap hari ngasih mereka dedak itu. Karena dengan makanan itu sangat cukup. Kami di rumah ada 4 orang. Kadang kalau musim nikah seperti ini, hampir tiap hari ada orang nikah, hampir tiap hari ada berkat masuk. Nasinya biasanya banyak, dan lauknya biasanya juga banyak, luar biasa. Kadang nggak habis loh, karena kami seringnya dikirimi 2 kan ya, jadi nggak habis ya, untuk makan berempat tuh nggak habis. Di samping istri saya juga senang memasak, jadi akan ada banyak material makanan, sisa-sisa makanan, sisa-sisa dapur, potongan buah, potongan sayur yang bisa masuk sini, luar biasa. Jadi itulah sebenarnya solusi sampah ya, harus dipilah biar nggak terpaksa ya. Sampah tadi harus dimanfaatkan, harus ada manfaatnya, biar kita merasa nggak merasa terpaksa. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Terima kasih.